Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang latihan soal atau layout soal uji kompetensi atau uji pengetahuan UP PPG PAI tahun 2021, yang mana jika saya juga menyertakan dengan jawabannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kompetensi profesional, yang mana pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang kompetensi pedagogi. Bapak Ibu yang saya hormati, sama dengan video sebelumnya, silahkan Bapak Ibu menyiapkan alat tulis beserta kertas untuk latihan-latihan menjawab. Setelah itu Bapak Ibu nanti bisa mengetahui jawaban benar, jawaban salah, jumlahnya setelah akhir dari video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan soal pilihan ganda sama dengan video-video sebelumnya, di mana jumlah soalnya yaitu ada 60 butir, fokus pada kompetensi profesional. Baiklah Bapak Ibu peserta PPG yang saya cinta sayangi, kita masuk pada soal yang pertama. Nanti Bapak Ibu silahkan menjawab. Saya hitung mundur dari angka 3, dan setelah itu saya akan menampilkan kunci jawabannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Soal yang pertama, di suatu desa sedang membangun masjid, di mana di desa tersebut jarang ditemui masjid. Dalam pembangunannya, panitia kesulitan hal dana. Jika masjid itu mendapat dana dari zakat, maka hukumnya menurut Mahmud Saltut adalah. Silakan Bapak Ibu dibaca opsi pilihannya dari A sampai E. Jika sudah, silakan Bapak Ibu jawab dengan mundur dari 3, 2, 1. Kunci jawabannya adalah C. Boleh, karena digolongkan dalam sabilillah dan di daerah tersebut masih jarang masjid. Soal berikutnya, nomor 2. Mustafa adalah pemuda kreatif berumur 28 tahun. Mustafa lahir dari keluarga kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mustafa memiliki keahlian membuat bahan kerajinan dari kardus. Untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya, Mustafa terkendala dengan modal. Melihat potensi yang dimiliki oleh Mustafa, Bu Aini berinisiatif untuk membantu Mustafa dengan memberikan hasil zakat profesinya. Berdasarkan rangkaian cerita di atas, maka penyaluran hasil zakat sebagaimana di atas adalah. Silakan Bapak Ibu dibaca opsi jawaban A sampai E. Jika sudah, silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif bagi mustahik zakat. Soal nomor 3. Jupri seorang pemuda yang sudah bekerja. Dia mempunyai cita-cita ingin menjadi orang sukses. Keluarganya menginginkan Jupri untuk segera menikah, tapi Jupri tidak mau. Maka hukum nikah berdasarkan ilat adalah. Silakan Bapak Ibu dijawab. Jawabannya 3, 2, 1. Jawabannya adalah B, sunnah. Soal berikutnya, Pak Koko mempunyai satu istri. Dia mencintai istrinya. Dia ingin mempunyai keluarga yang bahagia. Dia ingin menjaga perasaan istrinya dan menjamin keluarganya tercukupi dalam hal materi. Maka Pak Koko menjalankan titik-titik. Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah tujuan pernikahan A. Soal nomor 5. Kebolehan poligami karena untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia agar tidak berlaku zina dan tidak terjatuh ke dalam pintu kemaksiatan. Kondisi darurat dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut, kecuali. Silakan Bapak Ibu baca opsi jawaban A sampai E. Jika sudah, silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Jawabannya adalah E, masalah darurat.
ingin memperturutkan hawa nafsu seksual, dan banyak berlaku tidak adil dalam pemenuhan kebutuhan. Soal berikutnya, 6. Nikah mut'ah pertama kali pada zaman Nabi karena umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Alasannya kecuali. Silahkan Bapak Ibu baca dari A sampai E. Jika sudah, silahkan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna. Soal berikutnya, sebagai pengganti sistem bunga, maka Bank Islam menempuh cara-cara sebagai berikut, kecuali. Silakan baca dari poin A sampai poin E. Jika sudah, silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, Pak Ali butuh biaya yang cukup banyak untuk biaya operasi anaknya di rumah sakit. Dia sudah berusaha mencari pinjaman, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Pak Ali mendatangi rentenir untuk meminjam uang sebesar 10 juta rupiah. Sesuai dengan gaya kebutuhan operasi anaknya, operasinya berhasil, tetapi ada beban yang belum terselesaikan, yaitu melunasi hutangnya ke rentenir yang nominalnya menjadi 15 juta rupiah. Hutang-hutang tersebut disebut riba karena. Silahkan Bapak Ibu jawab. Jika sudah, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. A dan B adalah benar. Soal berikutnya, menurut sebagian ulama yang menghalalkan bunga bank mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. Terkait dengan pendapat ulama tersebut, jika dikaitkan dengan biaya administrasi yang sering dilakukan oleh pihak bank, maka status hukumnya dalam Islam adalah 3, 2, 1. Jawabannya B, boleh. Soal berikutnya, hukum mendirikan pemerintahan yang di dalamnya syariat Islam dapat dilaksanakan dengan baik. Hukumnya menjadi sebuah kewajiban kolektif. Di bawah ini yang bukan termasuk dasar-dasar yang dimiliki pemerintahan dalam Islam adalah. Akan dipilih jawabannya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Keadilan yang bersifat sepihak kepada rakyat tertentu. Soal berikutnya, di bawah ini yang bukan cara pengangkatan khalifah dalam perjalanan sejarah Islam adalah yang bukan. Silakan Bapak Ibu pilih. Jika sudah, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Pengangkatan khalifah berdasarkan secara sepihak rakyat. Soal berikutnya, nomor 12. Dalam sistem khalifah, rakyat sebagai kumpulan manusia yang dipimpin memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Berikut adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tetapi merupakan kewajiban pemerintah di sisi lain, kecuali. Sudah? 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Hak untuk bebas beragama. Soal ke-13. Pada masa pemerintahan Abu Bakar memerangi orang murtad sehingga banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah peperangan? Silakan dipilih. Sudah? 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Mengumpulkan lembaran Al-Quran dari penghafal Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Soal berikutnya, nomor 14. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ilmu pengetahuan Islam tidak berkembang maju karena disibukkan dengan masalah-masalah seperti menumpas nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, dan memerangi yang enggan berzakat. Akan tetapi, lembaga pendidikan Kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti dikarenakan 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Masyarakat Muslim telah menaklukkan beberapa daerah
dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Soal nomor 15. Perkembangan wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terus berlanjut sampai ke wilayah Mesir. Pada saat itu penduduk Mesir yaitu suku bangsa Kipti atau Kopti yang sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Hal yang menyebabkan suku bangsa Kipti mengharapkan bantuan orang Islam adalah, silakan dijawab. 3, 2, 1. Terjadinya penganiayaan dari bangsa Romawi. Soal nomor 16. Utsman bin Affan melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan beberapa daerah-daerah seperti Kiprus, Armenia, Tripoli, An-Nubah, Kufah, Fars, dan Kerman. Wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alamnya dan hasil bumi yang sangat melimpah adalah wilayah 3, 2, 1. Kiprus A. Soal nomor 17. Di masa pemerintahan sahabat Nabi, terhadap kondisi sosial seperti kaum muslimin diberikan kebebasan untuk keluar masuk daerah, memecat sebagian besar gubernur yang korupsi, membenahi dan menyusun arsip negara, mengordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka, menggali dan mengamalkan ajaran agama secara murni. Dari kondisi sosial tersebut yang terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah, akan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Kaum muslimin diberi kebebasan keluar masuk daerah. Soal berikutnya nomor 18. Untuk menegakkan dan menyebarkan agama Islam, Khalifah Utsman bin Affan menempuh jalan dan strategi dakwah, diantaranya perluasan wilayah. Upaya perluasan daerah kekuasaan Islam diantaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia. Selanjutnya, strategi dakwah yang tidak kalah pentingnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah titik kecuali. 3, 2, 1. Hanya melanjutkan perluasan daerah sampai ke Tabaristan. Soal berikutnya. Setelah masa kekhalifahan para sahabat, perkembangan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Kebijakan pemerintahan yang sangat berpengaruh adalah pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah sebagai khalifah pertama. Kebijakan-kebijakan berikut ini yang menjadi fondasi Bani Umayyah menjadi kuat dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah di dalam menata kekuasaan diantaranya. Silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar. Soal berikutnya nomor 20. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus meliputi 3 bidang, yaitu bidang diniyah, bidang tarikh, bidang filsafat. Di bawah ini adalah keilmuan bidang diniyah yang berkembang pada zaman tersebut adalah, silakan dijawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu kalam. Soal berikutnya. Bani Umayyah di Andalusia adalah kekhalifahan yang berkuasa di semenanjung Iberia dalam rentang waktu antara abad ke-8 sampai abad ke-12. Berikut ini wilayah yang termasuk semenanjung Iberia adalah, silakan dijawab. 3, 2, 1. Yaitu B. Spanyol, Portugal, dan Prancis bagian selatan. Soal nomor 22. Pada masa Bani Umayyah Abbasiyah, perkembangan pendidikan dan kebudayaan sangat maju dengan pesat sehingga Bani Abbasiyah mampu menjadikan kiblat dunia pada masa itu. Berikut adalah perkembangan bidang dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada Bani Abbasiyah kecuali. Silakan jawab. 3, 2, 1. Perluasan wilayah dan kekuasaan pemerintahan. Nomor 23. Salah satu khalifah Bani Abbasiyah yang terkenal adalah Al-Ma'mun. Berikut beberapa kebijakan politik ditetapkan Khalifah Al-Ma'mun kecuali. Silakan Bapak Ibu jawab. Ya sudah, saya hitung mundur. 3, 2, 1.
Jawabannya adalah pendirian Universitas Nizamul Haq. Nomor 24. Berikut adalah faktor yang mendukung dalam perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Bani Abbasiyah kecuali. Silakan Bapak Ibu cermati. Bapak Ibu, jika sudah, Bapak Ibu silakan dijawab. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Masyarakat Bani Abbasiyah saat itu merupakan kaum pemalas yang hanya membanggakan sejarah. Soal berikutnya, nomor 25. Islam mengikis keadaan masyarakat yang berkasta, merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya penindasan atas perbedaan kasta. Perubahan ini tidak terlepas atas peran. Ini sudah kisah wali. Silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Itu C, para wali dan para mubaligh. Nomor 26. Masyarakat Indonesia dahulu memeluk kepercayaan animisme berupa pemujaan roh nenek moyang yang disebut hyang atau dahyang yang diwujudkan dalam bentuk arca atau gambar. Strategi yang dilakukan para wali agar dengan sukarela memeluk agama Islam dengan cara. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Pemintasan wayang B. Soal nomor 27. Para wali atau wali songo dalam menyampaikan dakwahnya dengan bermacam-macam strategi, termasuk menggunakan media dakwah wayang kulit adalah Sunan. 3, 2, 1. Jawabannya E, Sunan Kalijaga. Sejarah masuk Islam di Afrika mengalami berbagai proses perkembangan, di antaranya Islam merupakan agama yang diawasi secara ketat oleh penguasa. Di antara pernyataan berikut membuktikan pernyataan tersebut kecuali. Silakan. 3, 2, 1. Komunitas Islam dengan mudah dapat mendirikan masjid. Soal nomor 29. Islam telah lama masuk ke benua Eropa pada puncak kejayaannya, yaitu ketika Islam berpusat di Spanyol. Namun, pada perkembangan selanjutnya, realitas menunjukkan kondisi yang berbeda. Islam menjadi tersingkirkan dari tanah Eropa dan menjadi masyarakat minoritas. Sejarah Islam sebagai minoritas di Eropa Barat dimulai sekitar abad ke 3, 2, 1. Abad ke-19 C. Soal nomor 30. Islam di Australia pertama kali dibawa oleh 3, 2, 1. Laut Makassar. Soal nomor 31. Salah satu sikap saling memaafkan. Menjalin silaturahmi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan akhlak al-karimah. Hakikat akhlak al-karimah menurut Ibnu Miskawai adalah, ini sudah ada di modul kemarin tentang akidah akhlak. Silahkan Bapak Ibu jawab. Jika sudah, saya buka jawabannya. 3, 2, 1. Kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Nomor 32. Cerdas dan lurus jalan pikirannya dalam mengistimbatkan atau mengambil keputusan. Ia bisa mengambil yang terbaik dan paling bermanfaat dalam berbagai urusan, sesulit apapun dan segawat apapun. Merupakan seseorang yang memiliki hikmah menjadi 3, 2, 1, yaitu husnul tadbir, yaitu C. Soal nomor 33. Salah satu turunan sifat saja'ah adalah an-najdah, yaitu, sudah membaca? Silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Berani dalam membantu atau menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar, baginya merupakan jihad. Soal berikutnya, nomor 34. Pak Mukhlis adalah pemilik perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dalam kesehariannya, dia senantiasa menunjukkan perilaku yang rendah hati dan terkenal dermawan. Apabila ada kegiatan sosial, terutama di bidang keagamaan, Pak Mukhlis gemar menyumbangkan sebagian hartanya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Dia melaksanakannya dengan ikhlas hanya karena Allah, bersabar dan bersyukur.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Pak Muhlis sebagai implementasi dari, silakan, 3, 2, 1, yaitu amal saleh. Soal berikutnya, Pak Amir melakukan amal perbuatannya atas dasar keyakinan dan semata-mata ibadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia meyakini bahwa semua amal perbuatan manusia yang beriman harus bernilai ibadah dan menjadi amal saleh, amal yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penilaiannya diserahkan sepenuhnya hanya kepadanya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa amal saleh dapat dijadikan sebagai 3, 2, 1 fondasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 36. Syukur memberikan infak uang ke takmir Masjid Al-Akbar atas dasar pemahaman bahwa amal soleh merupakan amalan dan penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, dan tidak atas sesuatu yang menimpa dirinya. Berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan segala kecukupan bagi dirinya, dengan tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk dapat memperolehnya. Pemahaman Pak Syukur tersebut merupakan bentuk 3, 2, 1 tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 37. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malu adalah sebagian dari iman. Fatimah adalah remaja putri yang senantiasa menundukkan pandangannya jika bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya. Namun teman-temannya mengejeknya dan mengatakan bahwa dirinya so alim. Teman-teman laki-lakinya lebih menghormatinya dibanding teman Fatimah yang lain. Manfaat dari menjaga sifat malu yang sesuai dengan hal tersebut adalah 3, 2, 1 dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. C. Nomor 38. Silakan Bapak Ibu perhatikan hadis Nabi. Seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan terlalu berambisi untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui kasih sayang Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan berputus asa dari meraih surganya. Hadis tersebut menjelaskan manfaat dari titik-titik. 3, 2, 1 khauf. Soal berikutnya, di sekolah Ahmad dikenal sebagai anak yang pemaaf. Setiap berbuat salah, Ahmad selalu meminta maaf kepada temannya. Begitu juga akan selalu memaafkan apabila teman-temannya berbuat salah kepada Ahmad. Maka dari itu, Ahmad sangat disukai oleh teman dan guru. Hal ini adalah mencerminkan pemaaf sebagai akhlak al-karimah terhadap orang lain. Hal yang mencerminkan sifat pemaaf adalah, jawabannya A, berlapang dada. Maaf, saya tidak hitung. Nah, tombolnya kepencet. Soal nomor berikutnya, nomor 40. Sebagai cerminan Asmaul Husna, Ar-Rahman adalah manusia mempunyai sikap titik-titik. 3, 2, 1 C. Kasih sayang. Soal berikutnya, nomor 41. Dalam Al-Quran, tanda-tanda kepemilikan kerajaan adalah kehadiran banyak pihak kepadanya untuk bermohon agar dipenuhi kebutuhannya atau untuk menyampaikan persoalan-persoalan besar agar dapat tertanggulangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan betapa yang Maha Kuasa itu melayani kebutuhan makhluknya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran pada surat, kan Bapak Ibu jawab, 3, 2, 1 yaitu Ar-Rahman ayat 29. Soal berikutnya, sesuatu kejadian dalam hidup seseorang yang tidak menyalahi tradisi. Kejadiannya sesuai dengan kebiasaan yang umum atau bahkan lazim berlaku. Hal ini tidak dapat dikatakan mukjizat. Itulah sebabnya mengapa banyak hal aneh yang dikeluarkan oleh ahli-ahli sulap, bahkan ahli-ahli sihir, tidak dinyatakan sebagai mukjizat. Hal tersebut merupakan kesesuaian unsur utama mukjizat yang berbunyi. Akan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1 Tarikun lil Adam. Berikutnya, menurut ulama sufi, sesuatu keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya disebut 3, 2, 1 karomah.
44. Secara terminologis, suatu perbuatan oleh orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu mempergunakan peralatan yang tidak lazim untuk dipakai serta dengan cara yang sangat rahasia untuk menimbulkan efek jahat dalam diri orang lain, menjadikan korbannya seperti santet, teluh, magic, dan lain-lainnya disebut 3, 2, 1 sihir. Soal nomor 45. Kiamat dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Di bawah ini adalah tanda-tanda kiamat sugro kecuali 3, 2, 1, yaitu munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat. Karena ini tanda-tandanya kiamat kubro. Soal berikutnya nomor 46. Perhatikan ada 8 poin pernyataan. Dari ke-8 poin itu yang merupakan tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro adalah nomor. Bapak Ibu perhatikan. Setelah itu kalau sudah silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar. Nomor 47. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-5 telah digambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat yang sangat nyaman, yaitu surga, dan juga memasukkan hamba yang lain ke dalam api neraka. Di bawah ini adalah orang yang berhak memasuki ke dalam surga, yaitu 3, 2, 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nomor 48. Ada hadis yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang dapat menolak qada kecuali doa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Qada di dalam hadis di atas adalah qada mu'allaq atau takdir yang bisa dirubah karena. Silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Pilihan B dan D benar. Nomor 49. Pak Untung telah divonis sakit kanker dengan stadium tinggi. Dikatakan oleh dokter bahwa usianya tidak akan lama lagi. Namun beliau tidak putus asa. Dalam sehari-hari setelah berobat, beliau selalu berdoa dalam sakitnya agar diberi kesembuhan. Pak Untung tidak menyerah begitu saja pada putusan takdir. Setelah beberapa hari berlalu, betapa terkejutnya dokter pemeriksa karena kankernya nyaris hilang. Dalam kasus ini termasuk dalam kategori. Bapak Ibu jawab jika sudah. 3, 2, 1. Takdir mu'allaq. Lanjut pada soal nomor 50. Setiap kejadian yang terjadi di atas muka bumi seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya merupakan kehendak Allah. Penciptaan atau realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya disebut. Akan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Qadar. Jawaban B. Soal nomor 51. Al-Quran diturunkan mengandung makna yang sangat mendalam sehingga untuk memahaminya butuh penafsiran dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Tafsir secara istilah menurut Al-Kilabi adalah 3, 2, 1. Jawabannya E. Ilmu untuk memahami Al-Quran, menerangkan makna-maknanya, serta menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Nomor 52. Memalingkan lafaz dari maknanya yang lahir kepada makna yang dikandung oleh lafaz tersebut selama makna yang dimaksud tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Misalnya dalam memahami kalimat mengeluarkan kehidupan dari yang mati. Misalnya bisa dipahami dalam pengertian mengeluarkan seekor ayam yang menetas dari telur. Ungkapan ini merupakan pengertian dari. Silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Yaitu takwil. Nomor 53. Berikut ini penakwilan terhadap kata kursi yang dilakukan oleh Profesor Quraisy Shihab dalam memahami surat Al-Baqarah ayat 225 adalah 3, 2, 1. Kalimat kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nomor 54. Suatu ayat dapat ditafsirkan dengan ayat yang lain, baik ayat itu kelanjutan dari ayat yang ditafsirkan ataupun ayat yang menafsirkan berada di surat yang lain. Misalnya pada surat Al-Ikhlas, ayat penama yang menjelaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh ayat berikutnya, yaitu ayat kedua.
ketiga, dan keempat. Penjelasan tersebut merupakan salah satu metode tafsir yang disebut 3, 2, 1 bil ma'thur. Soal nomor 55. Penafsiran Al-Quran yang diperoleh melalui hasil penerapan atau ijtihad seorang mufassir yang secara kompetensi keilmuannya telah dianggap memenuhi syarat mufassir. Dari pernyataan di atas termasuk pendekatan penafsiran Al-Quran. 3, 2, 1 bi al-ra'i. Nomor 56. Metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan dengan penjelasan yang cukup terperinci sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufassir terhadap aspek-aspek yang ingin disampaikan, misalnya menjelaskan ayat disertai aspek qiraat, asbab al-nuzul, munasabah, balaghah, hukum, dan lain sebagainya. Dari pernyataan di atas termasuk metode penafsiran Al-Quran. Silakan Bapak Ibu jawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah tahlili. Soal nomor 57. Posisi hadis sebagai penguat atau takkid keterangan Al-Quran disebut. 3, 2, 1. Bayan takrir. Nomor 58. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang mencari ilmu adalah hadis dhaif dari sisi perawi, akan tetapi kandungan matanya sejalan dengan ajaran Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin menggali pengetahuan, antara lain 3, 2, 1 surat At-Taubah ayat 122. Soal nomor 2 dari terakhir, nomor 59. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang keistimewaan orang berilmu diantaranya adalah kecuali. 3, 2, 1. Jawabannya dinilai baik. Soal terakhir Bapak Ibu, ini soal nomor 60. Soalnya adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang jangan bersikap kasar terhadap anak yatim, terdapat dalam surah. Silakan Bapak Ibu jawab. Jika sudah, saya hitung dari 3, 2, 1. Jawabannya adalah A, surah Ad-Duha ayat 9 sampai ayat 10. Silakan Bapak Ibu dihitung benarnya berapa, salahnya berapa. Jika nanti mau latihan lagi, silakan video ini Bapak Ibu tonton kembali. Terima kasih, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu semua lulus nanti ketika ujian UP dilaksanakan dan sukses sehingga Bapak Ibu tersertifikasi dan masuk guru yang profesional. Sekian dari saya, mari kita akhiri video pada kali ini dengan doa kafaratul masjid. Semoga semua ini diberikan manfaat dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.